Gila, gila, gila. Ini sih bener-bener keren banget sih action cam ini. Halo guys, kembali lagi bersama gue di channel Antonic. Kali ini gue punya kamera action cam yang bener-bener keren banget, yang bener-bener fenomenal banget di tahun ini. Ini adalah Insta360 Go 3. Ya, action cam ini adalah penerus dari Insta360 Go 2 yang bener-bener menurut gue sukses banget ya. Rilis dengan fitur-fiturnya yang jauh lebih di-upgrade, jauh lebih keren. Dan gue yakin kalian semua nggak bakal nyesel untuk beli ini. Penasaran kan seperti apa? Yuk kita lihat. Oke, buat kalian yang belum tahu, Insta360 ini adalah brand dari sebuah action cam. Seperti yang kalian kenal mungkin sebelumnya kalian tahu GoPro ya. Nah, ini adalah salah satu pesaingnya. Dan mereka ini menurut gue sangat inovatif, sangat kreatif dalam membuat action cam-nya. Benar-benar bikin action cam ini sesuatu yang berbeda dibandingkan seri-seri sebelumnya atau merek-merek yang lainnya. Gitu. Sebelum kita bahas fitur-fiturnya, gue mau kasih tahu dulu harganya. Harganya ini dia terbagi dari 3 tipe, yaitu 32GB, 64GB, dan 128GB. Harganya itu berkisar beda 500.000. Jadi yang paling rendah itu 32GB dengan harga 6 jutaan. Nah, perlu kalian tahu, action cam ini nggak bisa diselipin SD card. Jadi kalian perlu mikirin juga apakah kalian benar-benar butuh storage yang besar. Jadi gue saranin buat kalian ambil mungkin yang 64GB atau 128GB. Karena lebih efektif aja kalau kalian mau shoot untuk lebih banyak gitu. Oke, dari boxnya ini simple aja. Di sini ada Insta360 Go 3. Dia juga ada aplikasi cara pemakaiannya, ini ada gambar-gambarnya. Di sebelah sininya ada fitur-fiturnya, dan di belakangnya ada juga cara pemakaiannya, spesifikasi, dan lain-lain. Nah, yang spesial dari Go 3 ini dia memiliki action pot yang keren banget. Jadi ini action cam-nya utamanya yang kecil ini, dan dia punya action potnya ini seperti ini. Jadi kayak docking tempat ngecas lah, istilahnya kayak TWS. Nah, selain tempat untuk ngecas, dia juga bisa untuk monitoring. Di sini ada layarnya, jadi kalian bisa nyalain dan dia langsung terkoneksi dengan action cam-nya ini. Nah, keduanya ini saling terhubung satu sama lain. Jadi kalau kalian nyalain action pot-nya ini, kalian tahan seperti ini, di sini dia akan otomatis menyala juga. Jadi dia langsung, nah di sini langsung kelihatan ya, dia langsung nyala, dan previewnya kalian bisa lihat di action pot-nya ini. Jadi dari layarnya ini kalian bisa melihat previewnya, dan juga di sini ada setting-settingannya. Kalian bisa atur sendiri. Mau portrait, mau landscape, ada resolusinya, mau video atau mau foto. Di sini semua lengkap banget, benar-benar lengkap banget. Jadi kalian bisa pakai secara terpisah seperti ini, atau kalian mau gabungin juga bisa. Langsung aja kalian taruh di situ, dan kalian gunakan sebagai kamera vlog seperti GoPro ya. Dan ini yang kerennya, dia bisa di flip, dibuka begini, untuk tampak depan seperti ini. Jadi kalau kalian mau nge-vlog sambil ngelihat diri kalian juga bisa tuh seperti ini. Jadi ini keren banget. Kita bisa ngeliat previewnya dari depan, atau kita bisa ngeliat dari belakang. Nah, untuk action pot-nya ini dia sudah water resist IPX4, yaitu tahan untuk percikan air dan juga air hujan. Tapi untuk action cam-nya ini sudah tahan, bisa waterproof sampai dengan 5 meter. Jadi kalau kalian mau bawa surfing atau merekam di dalam air, kalian bisa bawa action cam-nya ini aja. Jadi untuk action pot-nya ini nggak bisa untuk menyelam. Tapi tenang aja, action cam sendirinya ini sudah canggih banget dan dibekali oleh aksesoris yang keren-keren banget. Nanti gue bakal kasih tahu kita dapat aksesoris apa aja dan pengaplikasiannya pada action cam ini. Oke, untuk baterainya sendiri, action cam-nya ini bisa bertahan sampai dengan 45 menit. Tapi kalau dia di dalam action pot-nya ini, dia bisa bertahan sampai 173 menit. Yang menurut gue itu udah cukup oke banget sih, udah cukup lama banget ya. Kalau kalian mau pakai ngerekam sendiri, ini 45 menit udah cukup banget sih. Nah, untuk resolusi kameranya sendiri, dia punya 3 pilihan, yaitu 1080, 1440, dan juga 2,7K. Untuk frame rate-nya dia juga ada 3 pilihan, yaitu 24, 25, dan juga 30 fps. Tapi dia juga ada fitur slow motion yang bisa ngerekam sampai dengan 120 fps. Untuk rasionya dia bisa 16:9 atau 9:16. Jadi selain landscape, kalian juga bisa ngerekam secara potret. Karena zaman sekarang lagi marak banget sih untuk resolusi potret. Jadi kalian bisa juga untuk pakai Go 3 ini sebagai potret. Untuk tipe videonya dia juga punya 3 pilihan, yaitu linear, action, dan juga ultra wide. Nah, untuk pilihan ini kalian cocokin aja untuk kegiatan kalian. Kalau kalian nge-vlog biasa,
Kalian bisa pakai linear kalau kalian butuh yang fokus banget tempat-tempat itu kalian bisa pakai action. Kalau di tempat yang lebar kalian bisa pakai yang ultra wide. Nah, selain untuk merekam video, dia juga bisa untuk kalian pakai untuk foto-foto. Hasil fotonya juga menurut gua udah lumayan cukup oke. Cuman memang secara detail masih agak kurang dan masih kurang terang menurut gua sih. Di action potnya ini juga kalian bisa lihat dulu hasil preview videonya dan foto-foto yang sudah kalian ambil. Tapi untuk di sini videonya itu low resolution. Jadi kalian kalau ngelihat di sini agak-agak jelek gambarnya itu nggak masalah. Tapi kalau kalian sudah pindahin ke komputer atau ke laptop kalian, nah itu baru resolusinya baru full gitu. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang aksesorisnya. Dari aksesorisnya ini Go 3 ini sangat lengkap banget. Dia memberikan beberapa aksesoris yang menurut gue kreatif banget, bener-bener berguna banget buat dipakai ke Go 3 ini. Yang pertama adalah dockingnya seperti ini ya. Ini kalau kita bisa bilang ini docking utama. Dan ini juga bisa kalian gunakan ke selfie stick ya, selfie stick kalian atau kalian punya tripod, kalian bisa masukkan juga ke sini. Tapi kalau dari sananya dia cuma dapat kayak gini doang. Di atas ini ada penjepit. Ini bisa kalian gunakan kedua, bisa ke action podnya langsung atau ke action camnya doang. Dan yang paling gue suka dia tipenya kayak magnet gitu loh. Kalau kalian taruh begini tuh, dia langsung nge-grip. Dan ini magnetnya bukan sembarang magnet, dia ada locknya. Jadi kalau kalian tarik seperti ini nggak akan lepas kalau kalian nggak pencet untuk locknya ini. Jadi untuk ngebukanya kalian harus pencet locknya dulu, baru kalian tarik. Jadi ini aman banget kalau kalian nge-lock kayak gini, kalian mau pakai begini-begini juga nggak bakal jatuh untuk nge-vlog gitu. Nah, ini pegangan begini juga enak nih. Kalau kalian pakai buat nge-vlog, pergi-pergi juga pegang begini udah oke. Dan juga kalau kalian mau taruh di meja, seperti ini juga sudah enak banget. Ini bisa diputar, bisa ditundukin, bisa diputar juga. Ya, jadi bisa kalian atur sesuai. Ini kayak tripod kecilnya lah istilahnya ya. Atau kalau kalian mau taruh action camnya juga bisa. Tinggal taruh ke sini. Tek. Dia juga sistemnya sama magnet. Jadi ini tinggal kalian taruh aja di manapun yang kalian mau. Kalian mau taruh di mobil, di motor, atau tempat-tempat yang ekstrem juga bisa gitu. Nah, di bawahnya ini dia ada yang namanya sticky pad. Sticky padnya ini dia punya teknologi yang bisa lengket terus-terusan dan juga kalian bisa bilas. Jadi kalian pertama ini kan pakai lengket ya. Nah, kalau kalian ngerasa udah nggak lengket lagi, karena sudah berdebu atau sudah kotor, kalian tinggal bilas saja. Nanti dia akan otomatis lengket lagi. Dan ini kalian mau taruh dimanapun bisa. Kalian mau taruh di tembok, tempel di kaca, tempel dimanapun. Bebas banget sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, ketika kalau udah nggak lengket lagi, kalian tinggal basahin aja pakai air, nanti dia akan otomatis lengket lagi. Ini keren banget sih teknologinya. Gue juga cukup salut dan cukup kaget gitu ada sticky pad seperti ini gitu. Nah, untuk aksesoris berikutnya yang kita dapat adalah untuk jepitan. Jepitan ini biasanya dipakai buat di topi. Ya, kalau kalian pakai seperti ini, nah dia juga langsung nge-grip gitu, ada magnetnya. Tuh. Dia langsung nge-grip ya. Dan di sini ada jepitannya. Ada jepitannya, kalian bisa jepit di topi kalian atau misalnya kalian pakai headband ketika olahraga. Nanti hasilnya kira-kira seperti ini. Nah, dia bisa nge-record ke depan seperti POV gitulah kalian ketika bermain olahraga atau lakukan yang lain. Ini otomatis kalian bisa ngerekam seperti ini, ya. Nah, aksesoris selanjutnya yang kita dapetin adalah kalung. Ini kalung buat kalian pakai. Dan dia sistemnya unik ya. Bisa dimasukin gini talinya. Talinya tuh bisa dimasukin gini. Jadi, kalau kalian mau simpen juga ini gampang. Nah, kalung ini adalah kalung magnet. Gunanya kalian bisa pakai. Nah, kalian bisa pakai ke dalam baju kalian. Kalian masukkan seperti ini. Dan dia otomatis karena ini sudah ada magnetnya, kalian bisa taruh seperti ini. Nah, jadi
Kalau kalian mau sambil nge-vlog, kalian nggak perlu pegang kamera pun kayak gini, kalian bisa sudah ngerekam dengan stabil, dengan baik ya. Dan juga yang kerennya lagi, dia dapat tambahan seperti ini. Ini gunanya kalau kalian kurang nunduk, kalian bisa tambahkan seperti ini, atau kurang naik ya. Dia ada tambahannya kayak gini, kalian bisa tambahkan. Jadi nanti posisinya bisa lebih tinggi ataupun lebih rendah. Kalau mau kalian lebih rendah seperti ini. Fleksibel banget, kalian bisa pakai sesuai dengan kebutuhan kalian. Misalkan kalian mau syuting, kalian sambil masak, kalian sambil ngapain, ini bisa berguna banget sih buat kalian pakai. Ya, salah satu favorit gue juga nih aksesoris yang kalung, karena menurut gue keren banget gitu. Kayak orang bisa ada kamera di depan sini kayak Ultraman aja gitu. Wah, keren banget sih. Nah, karena dia ngerekam video, otomatis dia sudah built-in kamera, dan suaranya menurut gue udah lumayan bagus sih suara mikrofon dari kamera ini. Meskipun ya memang nggak clear banget, kalian bisa dengar sendiri kira-kira begini suaranya. Oke, ini adalah suara yang dikeluarkan dari Action Cam Insta360 Go 3. Ya, kira-kira ini jaraknya 20 cm ya dari mulut gue ke Action Cam-nya. Gimana kira-kira menurut kalian? Kalian bisa nilai sendiri gimana suaranya. Ini gue sekarang lagi di lapangan badminton ya. Jadi cukup ramai dan noise-nya juga cukup banyak. Kalian bisa nilai sendiri kira-kira gimana nih kualitas dari mic-nya. Oke guys, jadi segitu aja untuk video review Insta360 Go 3 kali ini. Menurut gue ini salah satu action cam terbaik yang pernah gue lihat dan pernah gue cobain juga. Karena memang semua settingannya lengkap gitu. Dan juga semua aksesorisnya juga lengkap, kan benar-benar bisa dipakai buat segala situasi. Dan memang dari Insta360 juga nggak pernah mengkasih tahu gitu, ini buat topi atau ini buat di dalam air atau di mana. Jadi benar-benar nggak dilimit sama sekali. Kalian bisa berkreasi sendiri, kalian bisa gunakan imajinasi kalian. Kalian mau taruh action cam ini di mana gitu. Jadi kalian nggak perlu takut untuk mengeksplor kamera ini untuk kalian taruh bahkan di tempat-tempat yang ekstrim. Jadi apakah kamera seperti ini layak dibeli? Untuk harga 6 jutaan, 7 jutaan kalau kalian benar-benar pakai untuk hal yang spesifik seperti kalian misalkan olahragawan, sepedawan, kalian suka surfing, pastinya action cam ini bisa berguna dan berfungsi dan mempunyai fitur-fitur yang nggak dipunyai oleh kamera mirrorless atau kamera handphone. Tapi kalau kalian penggunaannya hanya untuk syuting sehari-hari atau mungkin untuk sekedar nge-vlog, ya gue saranin mungkin kalian bisa beli handphone dengan kamera yang bagus gitu, lebih worth it sih. Untuk 7 jutaan kalian mungkin bisa dapat iPhone 11 yang kalian bisa lebih fungsikan untuk hal-hal lainnya. Tapi sebagai sebuah action cam, ini harga 7 juta menurut gua sangat-sangat worth it dan pantas untuk kalian pertimbangkan. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian mau beli action cam ini juga seperti biasa, link pembeliannya udah gue taruh di deskripsi. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ke channel Yantronic. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.